Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat dimanapun kalian berada, semoga Allah merahmati kalian. Bahwasanya pada kesempatan sore hari ini menjelang berbuka, kami selaku pembawa materi atau kultum, yaitu membawakan materi berjudul tentang istighfar sebagai solusi berbagai masalah. Sebelum pertama-tama adalah marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Sebagai bukti adalah kita sampai sore hari ini atau detik kali ini Allah memberikan karunia-Nya berupa kehidupan dunia maupun kehidupan rohani. Sampai detik ini pula Allah masih memberikan taufik, yaitu bisa menjalankan ibadah yang mulia, yaitu puasa. Pada puasa kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan lagi rahmatnya, berbagai macam-macam rahmat. Salawat dan salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Tidak lupa bahwasanya materi yang ringkas ini adalah istighfar. Sebelum membahas materi, ada 3 pembahasan pokok yang khatib atau pemateri sampaikan. Yang pertama adalah istighfar secara bahasa, kedua adalah istighfar secara istilah, ketiganya adalah istighfar, macam-macam bentuk istighfar, dan keempatnya adalah istighfar berfaedah berbagai macam persulitan nanti. Yang pertama adalah istighfar secara bahasa. Istighfar dari bahasa Arab tentunya, yaitu dari kata ghafara, artinya mengampuni, ya. Kemudian ditambah kata tambahan atau wajan tambahan istighfara yastaghfiru istighfaron atau istighfarun, artinya memohon ampun, ya. Kita seorang hamba, istighfarun artinya memohon ampun kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah, istighfar artinya adalah kita, seorang hamba, memohon ampun dengan hati yang tunduk. Hati yang tunduk, menyerahkan diri, mengakui kesalahan atau kekhilafan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan mengulangi kembali. Itu adalah secara istilah. Kemudian istighfar, macam-macam bentuk istighfar. Yang pertama adalah sayyidul istighfar, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mungkin yang sering kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada itu sering membaca zikir pagi dan petang. Di dalam kitab Hisnul Muslim sering banyak disebut dengan sayyidul istighfar. Doanya adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Di dalam doa tersebut atau istighfar sayyidul istighfar tersebut mengandung makna yang berbagai macam faedah. Yang pertama adalah kita selaku hamba benar-benar mengakui kita hamba. Itu hamba dari kata abdun ya, artinya adalah makhluk pun ya, yaitu adalah seseorang yang dicipta ya. Hamba mengakui benar-benar hamba yang lemah. Kemudian di dalam kalimat tersebut Allahumma anta, wahai Rabbku, adalah engkau adalah Allahumma anta, wahai Allah, engkau adalah Rabbku, wa khalaqtani, dan engkau adalah penciptaku, mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta kita ya. Kemudian di dalam faedah istighfar tersebut, sayyidul istighfar tersebut adalah bahwa barang siapa yang meninggal dan meyakini di pagi hari membaca tersebut dan meyakini, memahami maknanya, kemudian dia meninggal di siang hari sebelum waktu sore, maka Allah akan menjaminnya dia masuk surga. Itu salah satu keutamaan sayyidul istighfar. Keduanya, apabila seorang hamba membaca di waktu petang setelah asar, kemudian dia meninggal di malam harinya sebelum masuk waktu pagi, maka Allah akan menjaminnya dia ke dalam surga. Itu salah satu keutamaannya. Kemudian kalimat istighfar yang lainnya sebagaimana Nabi Yunus ya lontarkan di dalam ayat ketika kisah Nabi Yunus ditelan ikan paus, kemudian di dalam perut ikan paus, kemudian dia berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat luar biasa, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadai dengan benar melainkan Engkau ya Allah ya. Sesungguhnya aku adalah orang yang zalim ya, mengakui kezaliman dirinya, kekhilafan dirinya ya, sebagaimana Nabi Yunus. Kemudian lambat-laun Allah memberikan ikan tersebut membukakan mulutnya atau memuntahkan Nabi Yunus di dalam perutnya. Itu salah satu juga. Kemudian kalimat istighfar yang lainnya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari di dalam hadis yang lain, astaghfirullah wa atubu ilaih ya, artinya aku memohon ampun kepada Engkau ya Allah dan aku bertaubat kepadamu ya. Ini dibaca di pagi hari 100 kali karena Rasulullah SAW biasanya dia tidak lepas membaca ini selama hidupnya adalah 100 kali di pagi hari, seperti itu. Kemudian kalimat istighfar yang lain adalah yang sering yang paling pendek adalah astaghfirullahal azim ya. Aku memohon ampun kepada Allah yang maha agung, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah keutamaan istighfar. Istighfar adalah yang pertama mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Sang Khalik. Kedua adalah istighfar, berbagai macam permasalahan bisa diselesaikan dengan kalimat istighfar ya, sebagaimana kisah-kisah yang banyak sekali yang dikisahkan dalam Al-Quran maupun hadis. Apabila seseorang hamba mengalami kesulitan dikarenakan dosa-dosa atau khilafahnya, maka perbanyak istighfar ya, Allah akan menurunkan rezeki dari langit dan dari bumi. Kemudian berikutnya lagi, istighfar akan membukakan pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istighfar juga akan membukakan hidayah taufik, akan melapangkan hati seorang hamba ketika membacanya. Jadi kesimpulannya dari penyampaian ini adalah istighfar adalah berbagai macam masalah diselesaikan dengan kalimat tersebut ya. Kalimat tersebut bisa menyelesaikan dengan berbagai masalah kehidupan dunia maupun kesempitan kehidupan ukhrawi atau akhirat nanti ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.